Selamat datang kembali. Hari ini, mari kita buka tirai sejarah dan menengok kembali pada seorang pria yang mungkin tidak mengucapkan sepatah kata pun di layar, tetapi berhasil berbicara kepada jutaan hati di seluruh dunia, Sir Charles Spencer Chaplin, atau yang lebih kita kenal sebagai Charlie Chaplin. Sosoknya bukan sekadar komedian, tetapi seorang maestro pencerita, sutradara, dan komponis yang mengubah wajah sinema selamanya. Lahir di London dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Chaplin bangkit dari kemiskinan ekstrem menuju status bintang global. Kisah hidupnya sendiri sudah seperti naskah film Hollywood. Namun, di antara semua karya dan persona yang ia ciptakan, ada satu karakter yang menjadi legenda abadi, sebuah ikon yang langsung dikenali bahkan oleh generasi yang lahir jauh setelah era film bisu berakhir. Tentu saja, kita berbicara tentang The Tramp atau si gelandangan. Karakter ini lebih dari sekadar peran. The Tramp adalah jiwa dari era film bisu dan simbol harapan bagi jutaan orang. Jadi siapkan diri Anda karena kita akan menjelajahi kisah di balik gelandangan paling ikonik dalam sejarah sinema dan bagaimana ia berhasil menaklukkan dunia tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Si gelandangan pertama kali muncul di layar pada tahun 1914 dalam sebuah film pendek berjudul Kit Auto Races at Venice. Kelahirannya sebenarnya terjadi secara kebetulan. Chaplin diminta untuk sepat-sepat merias wajah komedi, dan tanpa banyak berpikir, ia mulai meminjam berbagai properti. Hasilnya adalah sebuah perpaduan ironis antara kelas atas dan kelas bawah yang sangat aneh, namun sempurna. Bayangkan ini, topi bowler yang terlalu kecil, seolah-olah milik orang lain. Kumis sikat gigi yang aneh, yang nantinya sempat diasosiasikan dengan tokoh lain dalam sejarah, namun pada saat itu murni untuk komedi. Tongkat bambu yang lentur dan elegan seperti milik seorang gentleman, namun semua itu dipadukan dengan celana longgar yang kebesaran, mantel yang ketat dan lusuh, serta sepatu bot yang ukurannya tidak pas, memaksanya berjalan dengan langkah khas yang canggung namun menawan. Setiap elemen dari kostumnya memiliki tujuan. Celana kebesaran memberikan kebebasan bergerak untuk komedi fisik, sementara mantel yang ketat menciptakan siluet yang unik. Sepatunya yang salah ukuran menghasilkan gaya berjalan seperti bebek yang langsung dikenali. Itu bukan sekadar kostum, itu adalah identitas. Chaplin sendiri pernah menjelaskan bahwa The Tramp adalah karakter kompleks. Dia adalah seorang gelandangan, seorang pengembara sejati, tetapi di dalam hatinya, ia selalu mencoba menjadi seorang gentleman, penuh sopan santun dan romansa. Sayangnya, ia selalu terhambat oleh realitas kemiskinan dan status sosialnya. Dia adalah paradoks berjalan, dalam dirinya tersemat martabat yang tak tergoyahkan. Meskipun ia sering terpuruk dan tertendang oleh nasib, karakter ini adalah representasi visual dari optimisme, seorang pria yang membawa kesedihan di matanya, tetapi selalu siap untuk tersenyum dan bangkit kembali. Di permukaan, The Tramp hanyalah gelandangan yang naif dan sering menjadi sasaran lelucon komedi fisik, atau yang kita kenal sebagai slapstick. Ia jatuh, terpeleset, atau secara tidak sengaja menyebabkan kekacauan dimanapun ia berada. Adegan-adegan ini tentu saja mengundang tawa, tapi di balik kelucuannya, Chaplin menyematkan kedalaman emosional yang luar biasa. The Tramp bukan sekadar badut, dia adalah karakter dengan jiwa. Film-filmnya seperti The Gold Rush, City Lights, dan Modern Times bukan hanya tentang tawa. Mereka adalah kritik sosial yang sangat tajam dan relevan. Chaplin menggunakan The Tramp sebagai kendaraan untuk menyuarakan keprihatinannya terhadap ketidakadilan, kemiskinan, dan dehumanisasi yang disebabkan oleh industrialisasi yang membabi buta. Dalam Modern Times, misalnya, kita melihat The Tramp berjuang untuk bertahan hidup di tengah dunia mesin. Ada adegan ikonik di mana ia tersedot ke dalam roda gigi mesin raksasa, sebuah metafora kuat tentang bagaimana individu bisa tergiling oleh sistem industri yang tidak manusiawi. Film ini adalah kritik pedas terhadap kondisi kerja yang buruk dan bagaimana teknologi alih-alih membebaskan, justru bisa memperbudak manusia. Lalu ada City Lights, yang oleh banyak kritikus dianggap sebagai salah satu film terhebat sepanjang masa. Di sini, The Tramp jatuh cinta pada seorang gadis penjual bunga yang buta. Dia melakukan segala macam pekerjaan aneh dan memalukan hanya untuk mendapatkan uang agar gadis itu bisa menjalani operasi dan mendapatkan kembali penglihatannya. Klimaks film ini adalah salah satu adegan paling emosional dalam sejarah sinema. Tanpa dialog, hanya dengan ekspresi wajah, Chaplin mampu menyampaikan cinta, pengorbanan, dan patah hati yang begitu mendalam. Karakter The Tramp mencapai puncak ketenarannya selama periode yang sangat sulit dalam sejarah dunia, terutama di era depresi besar pada tahun 1930-an, di saat jutaan orang
orang kehilangan pekerjaan, rumah, dan harapan. The Tramp menjadi cermin dan sekaligus pelipur lara. Orang-orang melihat perjuangan mereka sendiri dalam diri pria malang ini, yang selalu berjuang untuk mendapatkan makanan atau tempat tinggal. Tetapi yang lebih penting, mereka melihat semangatnya yang tidak pernah padam. Setiap kali The Tramp dipukul jatuh oleh kehidupan baik secara harfiah maupun kiasania, akan selalu bangkit. Ia akan membersihkan debu dari topi bowlernya yang penyok, memperbaiki dasinya, dan melanjutkan perjalanannya dengan keyakinan yang naif namun tulus. Ini adalah pesan harapan murni di tengah keputusasaan. Dia adalah simbol dari si kecil yang berani melawan sistem yang tidak adil. Kejeniusan Chaplin terletak pada fakta bahwa ia bekerja di era film bisu, karena film-filmnya tidak bergantung pada dialog, komedi, fisik, dan ekspresi. The Tramp dapat dipahami secara universal. Tidak ada hambatan bahasa. Tidak peduli apakah Anda berada di London, Shanghai, atau Buenos Aires, bahasa tubuhnya yang ekspresif, tatapan matanya yang sedih, atau senyumnya yang tiba-tiba muncul, mampu menembus batas-batas linguistik dan budaya. Dia adalah bintang global pertama dalam arti yang sesungguhnya. Wajahnya ada di mana-mana, dari poster film hingga boneka dan mainan. Popularitasnya melampaui aktor manapun pada masanya. Dia membuktikan bahwa tawa dan air mata adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua orang. Saat sinema beralih ke film bersuara di akhir tahun 1920-an, industri film mengalami revolusi besar. Banyak bintang film bisu yang karirnya meredup karena suara mereka tidak cocok atau gaya akting mereka tidak lagi relevan. Chaplin, yang pada saat itu adalah salah satu sineas paling kuat di Hollywood, awalnya menolak perubahan ini dengan keras kepala. Ia punya alasan yang kuat. Chaplin merasa bahwa menambahkan suara pada The Tramp akan menghancurkan esensi karakternya. The Tramp adalah pantomim, seorang karakter universal yang pesonanya terletak pada kebisuan dan ekspresinya. Memberinya suara, apalagi dengan aksen tertentu, akan membatasinya pada satu kebangsaan dan merusak aura mistis yang telah dibangunnya. Baginya, kata-kata tidak diperlukan ketika emosi bisa disampaikan dengan begitu kuat melalui gerakan dan tatapan. Meskipun akhirnya ia membuat beberapa film bersuara seperti The Great Dictator, di mana ia memberikan salah satu pidato paling kuat dalam sejarah film. Karakter The Tramp sendiri secara resmi pensiun dalam kebisuan. Penampilan terakhirnya yang sesungguhnya adalah di Modern Times pada tahun ke-1936 di akhir film itu. Kita melihat The Tramp berjalan bergandengan tangan dengan seorang gadis menuju cakrawala, melanjutkan perjalanannya yang tak berujung. Ini adalah perpisahan yang sempurna. The Tramp, si gelandangan kecil dengan hati emas, tetap abadi sebagai simbol kebaikan, optimisme, dan keberanian yang berdiri tegak menghadapi dunia yang seringkali kejam dan tidak adil. Warisannya melampaui film. Dia mengajarkan kita bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, sedikit harapan dan senyuman bisa membuat perbedaan besar. Hingga kini, sosoknya dengan topi bowler dan tongkat bambu tetap menjadi salah satu warisan terbesar dalam sejarah seni, komedi, dan kemanusiaan. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan menelusuri kisah Charlie Chaplin dan The Tramp. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai